Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang mata kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, yaitu materi garis-garis besar pembelajaran mata kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Nah, kode mata kuliah ini adalah BD 5.005, beban SKS itu 2 SKS terdiri dari T dan teori dan diskusi. Kemudian dosen pengajar sekaligus pengampu itu adalah saya sendiri, dan tim pengajar saya itu adalah Ibu Anissa Melhana. Jadi selama pendidikan dari pertemuan pertama sampai tengah semester itu adalah saya yang masuk dulu untuk kuliah. Kemudian setelah di tengah semester baru Ibu Anissa Melhana. Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah mata perkuliahan PBAK, saya singkat PBAK saja ya, melakukan kegiatan atau pengkajian tentang pengertian korupsi, ciri, pola, dan modus korupsi. Kemudian korupsi dalam berbagai perspektif, faktor umum penyebab korupsi, ya. Kemudian faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya perilaku korupsi, sikap diri sendiri, cenderung mendorong perilaku korupsi, serta sikap anti korupsi di lingkungan kampus. Nah, adapun di sini akibat korupsi yaitu empati kita pada korban korupsi, perbuatan dan perilaku korupsi, strategi pemberantasan korupsi, ya, dan lainnya. Kemudian di sini juga pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya melalui program-program anti korupsi, ya. Nah, pada dasarnya di sini deskripsi mata kuliah semuanya membahas tentang pendidikan dan budaya anti korupsi, apa yang ada di dalam materi tersebut, ya. Nah, kemudian sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar, jenis-jenis korupsi dan dasar-dasar hukum dari tiap-tiap jenis korupsi tersebut. Jadi intinya semuanya perilaku, kemudian pemberantasan dan pencegahan anti korupsi, ya. Adapun tujuan instruksional yaitu setelah mengikuti materi perkuliahan pendidikan dan budaya anti korupsi ini, mahasiswa diharapkan mampu ya atau dapat. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian korupsi secara tepat dan benar. Yang kedua, menjelaskan ciri, pola, dan modus korupsi. Yang ketiga, mampu menjelaskan korupsi dalam berbagai perspektif. Kemudian, mampu menjelaskan faktor-faktor umum penyebab korupsi. Kemudian membedakan faktor internal, faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku korupsi, kemudian mampu menyimpulkan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku korupsi. Kemudian setelah itu mengidentifikasi sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korupsi, menumbuhkan sikap anti korupsi di lingkungan kampus, mengetahui akibat korupsi, memiliki empati pada korban korupsi, dan di sini juga mahasiswa diharapkan mampu menghindari perbuatan dan perilaku korupsi dan sanggup untuk menjelaskan mengenai strategi pemberantasan korupsi, menjelaskan tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi, serta di sini mahasiswa juga diharapkan mampu mengemukakan ide-ide tentang upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi, serta menjelaskan dan memberikan contoh-contoh nilai anti korupsi untuk mengatasi faktor internal, eksternal penyebab terjadinya korupsi. Nah, di sini juga
Mahasiswa harus mampu mengetahui serta menjelaskan berdirinya lembaga-lembaga penegak hukum, pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan benar. Nah, kemudian di sini juga ada C, yaitu tugas dan evaluasi. Ya, yang pertama itu mahasiswa diwajibkan menyerahkan bukti dan contoh ya budaya anti korupsi, pencegahan dan penindakan korupsi yang terjadi di lingkungan mahasiswa ya, karena saat ini masih pandemik ya dan kita belajar secara daring, maka di lingkungan yang kita lihat itu adalah lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar ya. Nah, ataupun lingkungan pemerintah. Nah, di sini tipe penulisan itu 12 spasi, huruf Arial, kemudian minimal 5 halaman. Nah, kemudian evaluasi tengah semester, yang ketiga evaluasi akhir semester. Nah, adapun untuk penugasan lainnya itu adalah membuat video ya tentang pendidikan dan pencegahan, pendidikan dan budaya anti korupsi. Nah, kemudian kriteria penilaian hampir sama dengan mata kuliah yang waktu kalian mendapatkan semester 1 ya, terdiri dari nilai A, B, C, D. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang E ya. Nah, kemudian dalam menentukan nilai akhir, di sini akan digunakan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama, mid semester itu adalah 30%, kemudian evaluasi akhir semester itu 50%, kemudian tugas ya, semua tugas, makalah dan video itu adalah 20%. Nah, jadi besar juga ya untuk tugas makalahnya. Ya, nah jadi pergunakan dengan baik. Nah, tugas makalah ini dilakukan secara individu, jadi tidak berkelompok ya. Nah, adapun buku acuan perkuliahan. Jadi di sini ada dari pemerintah itu membuat buku pedoman untuk PBAK ini. Kemudian anak-anak juga bisa melihat ya atau membaca dari internet ya yang diketahui dengan benar sumbernya. Kemudian juga di sini apabila ada memiliki buku-buku yang sifatnya anti korupsi, itu bisa dijadikan sebagai referensi pada saat kalian memperluas wawasan kalian tentang pendidikan dan budaya anti korupsi ini. Kemudian untuk silabus sendiri ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya 7 kali pertemuan itu adalah saya dulu ya, kemudian pertemuan terakhir setelah mid tengah semester itu dilakukan oleh Ibu Anissa Milhana ya. Nah, metode dalam perkuliahan ini ada secara teori, kemudian bisa langsung kita melakukan diskusi ya. Nah, kalau misalnya materi kita ini kita gunakan berdasarkan Google Classroom GC ya. Nah, kalian bisa mempertanyakan itu melalui kolom komentar ya. Nah, apabila kita melakukan perkuliahan ini melalui Google Meet ya, kalian bisa melakukan langsung untuk memberikan ide, pendapat, atau mengajukan pertanyaan. Nah, silahkan saja. Dan apabila kita menggunakan ini melalui YouTube, kalian bisa membuat pertanyaan melalui WA ke nomor Ibu ya. Nah, apabila kita melakukan ini berdasarkan Zoom, itu hampir sama dengan Google Meet ya. Nah, intinya dari pertemuan ini yang pertama itu adalah pengantar dulu. Ya, pengantar yang sekarang Ibu menyampaikan tentang GBPP dan silabus atau kontrak perkuliahan kita. Nah, kemudian yang kedua itu ini 2 kali pertemuan ya, minggu ini dengan minggu depan.
Nah, untuk minggu depan itu adalah paraloh beraksi atau berantas korupsi. Jadi di sini kita harus ada kesepakatan dulu tentang paraloh, tentang beraksi ini ya. Nah, materi yang ketiga itu adalah pengertian korupsi ya. Kemudian materi keempat faktor penyebab korupsi ya, baik ini umum, internal maupun eksternal. Kemudian pertemuan kelima itu adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, pertemuan ke-6 dan ke-7 itu adalah belajar dari sejarah. Jadi 2 kali pertemuan ya. Sebelum kita melakukan semester, ini adalah belajar dari sejarah dan di sini biasanya dikumpul tugas-tugas adik-adik semua ya. Nah, belajar dari sejarah tugas ini dan videonya juga kalau video terakhir nanti ya, kalau ini penugasan saja, baik itu komitmen, moto ataupun materi-materi yang sifatnya pendidikan dan budaya anti korupsi. Setelah itu pertemuan ke-8 itu adalah mid tengah semester. Nah, pertemuan ke-9 ini mulai dengan Ibu Anissa Melhana. Itu terdiri dari pertemuan ke-9 materinya dampak masif korupsi ya. Kemudian dilanjut dengan pertemuan ke-10 itu juga masih melanjutkan dampak masif korupsi. Pertemuan ke-11 itu juga masih melanjutkan dampak masif korupsi. Nah, biasanya ini juga Bu Anissa langsung itu penugasan ya. Nah, kemudian pertemuan ke-12 itu adalah strategi dan upaya pemberantasan korupsi ya. Nah, kemudian dilanjut pertemuan ke-12 itu melanjutkan lagi strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Kemudian pertemuan selanjutnya itu adalah pemahaman birokrasi program Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian materi sistem pengendalian internal pemerintah atau disebut juga SPIP, pembangunan zona integritas. Nah, yang terakhir itu adalah ke-17 langsung ujian akhir semester. Jadi dengan adanya garis-garis besar pembelajaran ini, saya harapkan adik-adik semua bisa memahami tentang materi dan mata kuliah pendidikan dan budaya anti korupsi ini. Itu saja dulu yang disampaikan ya. Semoga kalau ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar. Nah, mudah-mudahan saja video ini bisa masuk ke GC ya. Selanjutnya materi akan Ibu sampaikan di GC. Terima kasih. Selamat menikmati hari ini. Selamat berpuasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.